بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ولا الضالين آمين. وأخرج أحمد والنسائي والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وروى At-Tabrani telah meriwayatkan an Mu'adzin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, telah berkata kepada telah bersabda pada Mu'adz, ala u'allimuka, maukah kamu saya ajari, doaan, satu doa, tad'u bihi, yang kamu berdoa dengannya, lau kana alaika, seumpama ada jadi tanggunganmu, lau kana alaika, seumpama jadi tanggunganmu, minad daini, berupa hutang, mithlu sabirin, seperti besarnya gunung Sabir. Ismul Jabal, Sabir adalah nama satu gunung. Addahullah ank, maka Allah akan melunasinya dari kamu. Ini doa-doa yang untuk melunasi hutang. Ini banyak diriwayatkan dari sahabat Mu'adz, karena memang beliau ini ada sejarah dulu banyak hutang. Maka kalau kita ini mengamalkan doa ini yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz ini, maknanya kita mengamalkan dari orang yang telah dapat ijazah langsung dari Nabi untuk menyelesaikan masalah hutang beliau, dan hutang beliau terselesaikan, bahkan beliau menjadi termasuk orang yang terkaya di masanya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu termasuk muftinya sahabat. Dia ini begitu dermawan, suka infak, nggak terasa ternyata infak beliau ini menghabiskan seluruh harta beliau, bahkan hutangnya dengan hartanya ini masih banyak hutangnya. Maka orang-orang yang dihutangi oleh Mu'adz datang pada Mu'adz, hai Mu'adz, bayar hutang kami. Maka ternyata Mu'adz bin Jabal nggak bisa membayarnya. Maka mereka menghitung-hitung hartanya Mu'adz, nggak cukup untuk bayar hutang yang terbebankan pada beliau. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan mengenai kejadian itu. Mu'adz punya hutang pada kami banyak, kita datangi ternyata hartanya nggak cukup untuk bayar hutang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang pada orang-orang yang datang itulah, ingin kalian bagaimana? Mu'adz sudah kalian ketahui, sekarang ini bangkrut, muflis, hartanya dengan hutangnya banyak, banyak hutangnya. Maka teman-temannya Mu'adz bilang, kami usul Mu'adz itu dijual saja, jadikan budak, nanti hasil penjualannya untuk nyaur hutang. Karena dia harta sudah nggak punya, yang punya ya badan dia itu, jual aja itu. Jadi kondisinya Mu'adz sampai kondisi yang
begitu pailit sampai beliau hanya punya badan beliau itu aja untuk membayar hutang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Mu'ad dan mengajari beliau doa-doa untuk menyelesaikan hutang beliau. Akhirnya selesailah masalah-masalah hutang beliau, Allah beri jalan keluar, akhirnya beliau dapat menunaikan tanggungan-tanggungan beliau. Ini permulaan selesainya masalah beliau ini dimulai dari doa-doa ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasha'u minhuma wa tamna'u man tasha' irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Qul katakanlah Allahumma ya Allah, malikal mulki yang memiliki kerajaan hakiki, tu'til mulka engkau memberikan kerajaan man pada orang tasya'u yang engkau menghendakinya, wa tanzu'ul mulka dan engkau mencabut kerajaan mimman tasya'u dari orang yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasya' dan engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasya' dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, hanya ada dalam kekuasaan engkau al khairu, seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu adalah maha kuasa. Tulijul laila, engkau memasukkan waktu malam, fin nahari di waktu siang, wa tulijun nahar dan engkau memasukkan waktu siang, fil laili pada waktu malam. Tulijul hayya dan engkau mengeluarkan orang yang hidup, minal mayyiti dari orang yang mati, wa tukhrijul mayyita dan engkau mengeluarkan orang yang mati atau perkara yang mati, minal hayyi dari perkara yang hidup, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab dan engkau memberi rezeki pada siapa saja engkau kehendaki, bighairi hisab dengan tanpa ada hitungan. Rahmanad dunya, hai zat yang maha rahman di dunia, wal akhirat dan maha rahman di akhirat, wa rahimahuma dan yang maha rahim di dunia dan akhirat. Tu'ti engkau memberi mang pada orang tasya'u yang engkau kehendaki, minhuma dari dunia ataupun akhirat, wa tamna'u dan engkau menghalangi man tasya' orang yang engkau kehendaki dari dunia ataupun akhirat. Irhamni, rahmatilah aku rahmatan dengan rahmat, tughnini biha yang engkau berikan kecukupan kepada aku, biha dengan rahmat yang engkau berikan, an rahmati man siwak, ini harakatnya keliru ya, an rahmati man siwak, dari rahmatnya orang yang selain engkau. Allah, ini kan kalau qulillahumma sudah masuk ayat hirzi, tinggal nambah sedikit rahmanad dunya wal akhirah ini. Wa qala Sayyid Ahmad Dahlan, Sayyid Ahmad Dahlan ini termasuk mufti madhab Syafi'i di Makkah sana, berapa 200-an tahun yang lalu atau berapa itu. Sayyid Ahmad Dahlan fi kitabih, dalam kitab beliau Taqribil Usul fi Tashilil Usul, qala beliau mengatakan qala telah berkata ba'dul arifin,
sebagian orang yang kenal dengan Allah, sebagian orang yang soleh. Apa yang dia katakan? Wa minal asbabil qawiyati, dan termasuk asbab-asbab yang kuat, litashhilir rizki, untuk memudahkan datangnya rizki, al-ma'dzuni fiha, yang telah diberitahukan, di antaranya ma'dzun, diberitahukan, fiha, mengenai asbab itu, minas syari'i, dari yang membawa syariat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulazamatu qiraati suratil waqi'ati adalah selalu membaca surat Waqi'ah. Ini perhatikan. Jadi ada asbab-asbab yang asbab tadi untuk mendatangkan rezeki, dan yang memberitahukan kepada kita bahwa itu memudahkan rezeki itu siapa? Langsung orang yang paling bisa dipercaya, tidak pernah bohong seumur hidupnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah asbab yang begitu kuat untuk mendatangkan rezeki, karena yang jamin itu Nabi sendiri. Jadi kalau yang jamin Nabi itu berarti jaminan dari Allah. Di agama ini bedanya dengan usaha-usaha yang lain tuh. Kalau kamu ngerjakan begini, mesti akan dapat begini. Jadi kalau selain agama nggak ada yang berani jamin. Nabi bersabda, siapa pagi hari membaca Subhanallahil azim wa bihamdih 3 kali, hari itu dia tidak akan terkena stroke. Seluruh dokter seluruh dunia, ahli kesehatan, ahli perawatan, nggak ada yang berani jamin kalau kamu ikut resep saya ini tidak akan terkena penyakit ini. Karena mereka memang makhluk dan tidak ada pemberitaan dari Khalik kepada mereka mengenai jaminan-jaminan itu. Semua mereka menjamin ya jaminan yang tidak ada jaminan. Selalu membaca surat Waqi'ah, dan ijazahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat Waqi'ah yang dibaca setiap malam. Maka kata para ulama, kalau orang ingin dapatkan janji ini, ya harus menunaikan persyaratannya. Waktunya baca setiap malam. Di samping persyaratan-persyaratan yang lain, makanannya harus halal, minumannya halal, kemudian mau amar ma'ruf nahi anil munkar, tidak mendiamkan saudara muslim, tidak mutus hubungan silaturahim, akhlaknya baik, macam-macam persyaratan doa makbul. Wa mulazamatul adzkaril mujarrabah, dan selalu mengerjakan zikir-zikir yang sudah dicoba, litashilir rizq, untuk memudahkan rezeki. Wa katsirun minha, dan banyak dari zikir-zikir tersebut, fil ahaditsin nabawiyati, di hadis-hadis nabawi, mangsusun fiha, telah dijelaskan, fiha, dalam hadis-hadis tersebut, ala annaha, atas sesungguhnya doa-doa itu, litashilir rizki, adalah untuk memudahkan rezeki. Jadi memang dalam hadisnya ini dari Nabi sendiri, kalau kamu amal ini akan mudah rezeki kamu. Nahwu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin,
kulla yaumin setiap hari mi'ata marratin dikerjakan 100 kali ulangan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa hadza dzikru, dan zikir ini, zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, yakunul ityanu bihi, adalah mengerjakannya, inda tulu'il fajri, ketika terbitnya fajar, aw inda zawali, atau ketika tergelincirnya matahari. Jam-jam 12-an atau waktu tulu'ul fajar, sebelum sholat subuh. Kalau yang dimaksud itu fajar shadiq. Sebelum sholat subuh dikerjakan, inda tulu'il fajar. Wa nahwu subhanallah bihamdih, dan seperti juga zikir subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, wa astaghfirullah, dan astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kulla yaumin, setiap hari dibaca mi'ata marratin, 100 kali. Wa yakunul ityanu bi, dan adalah mengerjakannya ba'da sholati sunnati subhi, selepas mengerjakan sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh 2 rakaat, kemudian baca ini 100 kali. Wa qabla sholatil faridhati, dan sebelum sholat fardu subuh, bihaitsu yakunu bainahuma, di waktu adanya pengerjaan itu, bainahuma, terjadi antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh. Waktu-waktunya kamu perhatikan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali selepas qobliyata subuh sampai sebelum fardu subuh. Fa in lam yatayassar bidzalik, maka kalau tidak menjadi mudah, dzalika, yang begitu itu, dikerjakan sebelum sholat fardu, selepas sholat sunnah qobliyah subuh, fa ba'dal faridhati, maka selepas fardu subuh. Hanya saja kalau teksnya hadis seperti yang masyhur, amalan ini dikerjakan memang sebelum sholat fardu subuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kalau memang waktunya nggak cukup ya diteruskan selepas fardu. Tsumma nukila, kemudian dinukilkan anil Imam Asy-Syadzili, dari Al-Imam Asy-Syadzili, qauluhu, perkataan beliau. Ini tertib untuk berhutang biar Allah memudahkan kita membayar hutang. Ketika mau hutang, kalau selepas punya hutang, doa-doanya mu'ad tadi. Ketika mau hutang secara tertib syarak kita ini ya usahakan nggak usah hutang. Kalau memang terpaksa hutang, kita harus punya hal yang kita husnudzoni bisa untuk mencukupi membayar hutang kita. Kalau kita nggak punya itu, lebih baik minta daripada hutang. Nah, karena nanti kalau kita hutang berarti kita ini ingin nggak bayar, kita nggak punya asbab untuk membayarnya.
Kecuali kalau kita ini termasuk orang yang punya kebiasaan dari Allah, setiap kita ini doa langsung dikabulkan oleh Allah. Maka untuk orang-orang yang seperti begini, walaupun dia ini tidak punya asbab zahir, hutang banyak nggak apa-apa. Seperti ada seorang wali dari Son'a, dari Yaman, beliau ini nggak punya asbab zahir sama sekali. Jadi beliau ini sukanya hutang. Hutang dan hutangnya ini untuk buat jamuan-jamuan makan, buat infak yang begitu banyak, sampai yang menghutangi beliau ini sebagian ada yang khawatir beliau nggak bisa membayarnya. Bahkan beliau ini kalau buat perayaan melebihi perayaan Raja Yaman waktu itu mewahnya. Maka tengah-tengah beliau buat perayaan, ngundang ulama-ulama, buat sholawatan. Ini orang-orang yang jamuan khusus oleh beliau datang tuh suruh berjalan di atas karpet merah, diberi jamuan khusus, tempat khusus yang begitu mahal, dan semuanya itu beliau ambilkan dari hasil hutangan semua. Maka di tengah-tengah beliau buat acara itu, yang sebagian orang yang menghutangi sebel banget datang pada beliau. Sekarang saya minta hutang saya yang ada pada kamu bayar. Uang saya ada pada kamu sekarang juga. Ini kamu saya lihat nggak punya asbab untuk membayar, malah kamu habiskan untuk jamuan-jamuan makan ini. Maka beliau bilang, sebentar, tunggu sebentar, akan saya bayar kontan sekarang. Maka beliau megang kuping kuda yang sedang untuk upacara itu, ditepuk kupingnya. Begitu tepuk, langsung dari kupingnya keluar uang-uang dinar. Kerincing, nih bayar hutang kamu. Jadi orang-orang yang tidak biasa dengan itu, maka dia ini harus menyiapkan asbab untuk membayar hutang. Jadi antara tandanya orang ini memang menempati makom dia yang sesuai. Kalau dia ini menempati itu tidak jadi masalah. Saya ini punya beberapa kenalan satu kampung, nggak punya asbab zahir, tapi hampir semuanya pernah haji. Hampir semuanya makannya daging-daging terus tiap hari. Memang sudah dari berturun-turun nggak punya asbab zahir, asbabnya wirid. Hutang dibayar dengan wirid, cari duit juga dengan wirid. Allah, ada orang mau khurut fisabilillah di Nidhamuddin, cerita. Kemudian ditafakut oleh Maulana Umar rahimahullah, Maulana Umar Palangpuri. Maka beliau ditanya, mau khurut? Ya, berapa hari? 4 bulan. Ya. Mana tafakutnya? Nanti kalau saya nggak punya tafakut, sholat 2 rakaat, minta pada Allah. Nah, kata orang yang ditafakut itu. Maka Maulana Umar bilang, kamu sholat sekarang, kemudian uangnya yang kamu dapatkan dari hasil sholat itu beritahukan saya. Bagian saya ini bagian tafakut, bukan bagian ngurus sholat kamu. Nah, ini sekarang ini waktunya tafakut, bukan waktunya ngurus hubungan kamu antara Allah. Kalau kamu sekarang nggak punya bekal, ya belum diberangkatkan. Kalau kamu ingin menyirai bekal dengan asbab gaib, silahkan cari, lepas dapat baru kita berangkatkan. Jadi memang ada orang-orang yang oleh Allah itu diberi kekuatan doa, yang seketika dia minta langsung datang, uang itu langsung datang. Seperti dulu ada seorang soleh dari Kalimantan, dia ini punya doa, ini cerita nyata, doa yang setiap dia ini doa, dengan doa ini langsung datang uang. Maka dia pergi ke Mekah, sowan kepada Syekh Yasin Al-Padani rahimahullah,
seorang ulama besar dari Indonesia yang bermukim di Saudi sana. Dia bilang, saya ini punya amalan, Syekh, kalau saya amalkan tuh langsung datang uang. Maka oleh saya, kamu coba di depan saya. Langsung sholat 2 rakaat, lepas sholat 2 rakaat langsung di depan dia datang uang, nyata datang uang beneran. Ini amalan ini boleh saya kerjakan apa tidak? Maka saya mengatakan, amalannya dilihat, tidak ada yang melenceng, boleh dikerjakan saja bila permasalahan kamu sudah darurat, kamu gunakan untuk waktu-waktu darurat saja. Jadi maksudnya kita ini harus tahu diri kita, jangan sampai alasan-alasan doa yang kita nukilkan ini jadi alasan kita melanggar tertib-tertib fikih. Santri weselnya setiap bulan hanya 200.000, utang pada temannya 2 juta. Nah, akhirnya nyusahkan diri sendiri. Dan kalau akhir sih ngantuk, ini dia cari masalah nih, cari masalah. Kalau kamu memang sudah punya pengalaman selesai masalah dengan masalah hutang dengan doa, silahkan hutang. Tapi kalau enggak, kamu punya asbab apa untuk membayar itu? Seperti sering saya terangkan, asbab terbagi 2, asbab zahir, asbab batin. Ada orang-orang yang memang telah terbiasa selesai masalahnya dengan asbab batin walaupun dia enggak punya asbab zahir. Ada yang mengumpulkan dua-duanya, dia juga punya asbab zahir dan juga punya asbab batin. Maka kalau orang nggak biasa menyelesaikan masalah dengan asbab batin, kemudian dia hutang di luar kemampuan dia, ya dosa. Kurang lebih begitu itu. Idza tadayana ahadukum, kalau salah satu dari kalian mau berhutang, falyatawajjah ilallahi ta'ala, maka dia supaya menghadapkan dirinya kepada Allah, supaya dia tawajuh kepada Allah fi qalbihi, dengan hati dia. Jadi kalau kamu mau hutang, hati kamu hadapkan kepada Allah. Allah Maha lihat, Maha mendengar, Maha kuasa. Karena namanya mau berhutang nih, sebetulnya bukan hutang saja, seluruh amalan yang mau kita kerjakan ini kalau nggak ditolong Allah berantakan ini. Termasuk hutang ini, kita punya rencana bayar begini, bayar begitu, kalau Allah nggak mudahkan, bukan malah kembali, malah jadi beban yang sangat membebani kita. Wa yatadayanu, dan dia berhutang alallahi, atas tanggungan Allah Ta'ala, Maha tinggi Allah. Ini kurang lebihnya keterangannya ini. Ya Allah, saya hutang, saya minta engkau yang nanggung pembayaran hutangku ini. Ini kalau dibahasakan Jawanya kurang lebih begitu. Tadayun alallah. Ya Allah, saya mau khurut, keluarga saya engkau tanggung urusan mereka, semacam begitu itu. Itu juga urusan hutang. Ya Allah, saya ini mau hutang, urusan pembayarannya yang nanggung engkau. Minta Allah yang menyelesaikan. Ini perkara ini kalau dimulai kepada Allah, akhirnya jadi mudah. Karena Allah ridha dan Allah akan tolong orang yang tawajuh kepada Allah. Fa inna kullama yatadayanuhul abdu, maka sesungguhnya setiap perkara yang hamba berhutang, perkara tersebut alallah, atas tanggungannya Allah Ta'ala, Maha tinggi Allah, fa'alallahi ta'ala, maka jadi tanggungan Allah Ta'ala, Maha tinggi Allah, adauhu, penyaurannya. Qal, beliau mengatakan, yang menukilkan mengatakan, wa kana, dan Imam Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, idza tadayana, kalau beliau berhutang, yaqulu, maka beliau mengatakan, Allahumma alaika tadayantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika amri fawwadtu. Allahumma, ya Allah,
alaika tadayantu, atas tanggungan engkau tadayantu aku berhutang, wa alaika dan hanya atas engkau tawakkaltu aku bertawakal, wa ilaika dan hanya kepada engkau amri urusanku fawwadtu aku memasrahkan. Wallahu a'lam.